Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang seni patung. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata tentang patung? Apakah seperti ini, ataukah ini? Di kesempatan kali ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, pengertian dan fungsi patung. Yang kedua, bentuk dan jenis patung. Yang ketiga, bahan dan alat yang digunakan untuk membuat sebuah patung. Pengertian. Patung sering juga disebut sebagai plastic art atau seni patung. Hal ini dikarenakan patung identik dengan sebuah cipta karya yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Dan yang paling penting, patung harus bersifat 3 dimensi atau bisa dilihat dari sudut manapun. Jadi kalau kita artikan semuanya menjadi seperti ini. Patung disebut juga plastic art atau seni plastik dikarenakan patung identik dengan cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Dan patung juga bersifat 3 dimensi atau bervolume atau bisa dilihat dari berbagai arah. Ini pengertian dari patung atau seni patung. Untuk pengertian, ada beberapa pendapat dari para ahli. Nanti bisa kalian lihat atau kalian cari sendiri di Google atau di buku, bisa kalian buka, itu di halaman 27 dan 28. Kita lanjut ke fungsi. Fungsi patung ada 3. Yang pertama sebagai fungsi personal, di mana karya seni patung diciptakan semata-mata itu untuk kepentingan personal atau pribadi. Jadi untuk mengungkapkan sebuah perasaan maka diciptakan sebuah patung. Tapi kadangkala seringkali kita dengar di zaman dahulu kala fungsi personal ini banyak disalahartikan. Karena di zaman dahulu kala patung-patung untuk fungsi personalnya mereka membuat untuk penyembahan kepada dewa atau Tuhan. Yang kedua, fungsi sosial. Patung sebagai fungsi sosial. Patung ini diciptakan untuk memperingati sebuah peristiwa bersejarah. Maka dibuat sebuah tokoh pahlawan yang di dalam cerita tersebut berpengaruh besar dalam sejarah. Yang ketiga, fungsi fisik. Fungsi fisik ini patung dibuat untuk membuat keindahan. Yang keindahannya bisa kita nikmati, bisa Pak De bang muncul. Yang ketiga, fungsi fisik. Muncul apa lagi? Yang ketiga, fungsi fisik. Fungsi fisik ini patung dinilai estetikanya, dinilai keindahannya. Patung jenis fisik ini bukan patung jenis. Yang ketiga, fungsi fisik. Patung dengan fungsi fisik itu dinilai dari estetikanya, diciptakan dan dibuat semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang jenis ini biasanya menghiasi sebuah taman, dekorasi gedung, dan memperindah sebuah konstruksi bangunan. Biasanya kalau kalian pergi ke taman itu ada patung, atau kalian pergi ke negara seperti Roma itu banyak dekorasi gedungnya berasal terbuat dari patung. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, bentuk dan jenis patung. Bentuk dan jenis patung itu ada 2. Yang pertama, bentuk imitatif atau disebut realisme atau representatif. Bentuk imitatif ini dia meniru dari bentuk alam, bisa manusia, hewan,
atau tumbuhan. Bisa kalian lihat di gambar sebelah itu patung siput, burung hantu, dan Doraemon itu meniru dari bentuk hewan dan manusia. Yang kedua, bentuk non-figuratif. Patung ini bersifat abstrak. Dia jadi tidak mengambil dari alam. Ya, kita lanjut ke selanjutnya, bahan dan alat. Bisa kalian lihat langsung bahan di sini Bapak bagi menjadi 5. Ada bahan lunak, bahan sedang yang kekerasan sedang, dan bahan keras. Bahan cor atau cetak biasanya dari semen atau bahan lain. Ini biasanya bahan-bahan bekas. Bisa dari kertas, bisa dari lain sebagainya yang dapat didaur ulang. Kalau alatnya ini ada butsir. Butsir itu alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar. Ini biasanya untuk membuat patung dari tanah liat. Yang ketiga, pahat. Yang selanjutnya, sendok adukan. Yang terakhir, alat las karbit atau listrik. Ini yang biasanya digunakan, tapi apabila ada alat lain itu tetap bisa digunakan. Oke, segitu saja dari Bapak untuk materi kali ini. Silahkan kalian rangkum yang sudah kita bahas, lalu kalian fotokan, kalian kirim ke Classroom seperti biasa. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di Classroom, secara pribadi akan Bapak jawab. Oke, Pak sampaikan segini saja dulu. Pak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.